Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Rahardimakusuma, perwakilan dari SKDA 8 yang akan memimpin presentasi student project kami yang berjudul Applying Bioethics in Travel Medicine. Baik, adapun nama anggota kelompok kami di mana masing-masing akan memperkenalkan diri saat akan membawakan materi. Baik, untuk yang bertugas untuk membaca latar belakang, dipersilakan. Baik, perkenalkan, saya Nyoman Sabrina Julianti Handika dengan NIM 21025111203. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini akan mempermudah akses informasi di bidang kesehatan. Sebagai seorang dokter yang tentunya akan berkontak dengan pasien, kita harus menerapkan kaidah bioetika saat memberikan pengobatan kepada pasien. Pada tahun 1970, ada seorang ahli bioetika bernama Van Rensselaer Potter yang mendefinisikan bioetika sebagai ilmu yang membahas tentang wawasan etis yang muncul terkait etika, sosial, dan hukum, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Koni Bella Septia dengan NIM 3 digit terakhir 192. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan latar belakang. Semakin berkembangnya zaman, Indonesia juga sudah menerapkan teori bioetika ini. Teori bioetika di Indonesia memiliki tujuan yang sama dengan negara lainnya, yaitu untuk memberikan pedoman umum terkait penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya hayati yang akan memberikan keuntungan bagi manusia. Teori bioetika berkaitan dengan masalah etika teknologi ilmiah biomedis seperti terapi sel induk, penggunaan hewan coba dalam penelitian, dan bioteknologi termasuk cloning, terapi gen, rekayasa genetik manusia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ana Agung Rahardimakusuma dengan 3 digit terakhir 204. Jadi untuk yang pertama, apakah definisi dari bioetik? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dasar bioetik? Yang ketiga, apakah ada definisi dari travel medicine? Yang keempat, apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup travel medicine? Yang kelima, bagaimana penerapan bioetik dalam travel medicine? Untuk selanjutnya, tujuan penulisan. Untuk yang pertama, untuk mengetahui definisi dari bioetik. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar bioetik. Yang ketiga, untuk mengetahui definisi dari travel medicine. Yang keempat, untuk mengetahui ruang lingkup travel medicine. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana penerapan bioetik dalam travel medicine. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Intan Cahaya Dinita dengan NIM akhir 194. Jadi di sini saya akan membacakan tentang manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi penulis. Jadi bagi penulis ini dapat menambah wawasan serta pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penerapan bioetika dalam perjalanan kedokteran. Yang kedua yaitu bagi pembaca, yaitu dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran yang bersifat edukatif berhubungan dengan penerapan bioetika dalam perjalanan kedokteran. Yang ketiga yaitu manfaat bagi mahasiswa. Jadi bagi mahasiswa diharapkan hasil literatur review ini dapat memberikan beberapa manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai penerapan bioetika dalam perjalanan kedokteran. Dan diharapkan menjadi sumber informasi atau referensi tambahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bioetik. Kata bioetik sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Yunani, di mana bios artinya hidup dan etos artinya adat istiadat atau moral. Berdasarkan arti gabungan kata tersebut, maka bioetik berarti etika atau moral yang berhubungan dengan hidup. Secara lebih lanjut, bioetik dan etika merupakan dua hal yang berbeda tetapi tetap berkaitan satu sama lain. Etika berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang, sedangkan bioetik membicarakan mengenai kaitannya dengan kehidupan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Arya Suradana dengan 3 digit yang terakhir 209. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar dari bioetik. Bioetik terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan. Terdapat 4 prinsip dasar etik, yaitu yang pertama beneficence, yang kedua non-maleficence, yang ketiga ada autonomy, dan ada justice.
Beneficence merupakan prinsip dasar bioetik yang dimana seorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasiennya dengan mengusahakan untuk membantu pasien dalam keadaan bahaya atau hanya sekedar mengobati masalah sederhana yang dihadapi pasien. Lalu non-maleficence merupakan suatu prinsip di mana seseorang dokter tidak melakukan suatu tindakan yang dapat memperburuk keadaan pasien. Bisa di next. Lalu yang ketiga ada autonomi, prinsip yang berarti menekankan kebebasan, kemandirian, dan keyakinannya tanpa bergantung untuk atau dipaksa oleh orang dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu yang keempat ada justice, prinsip yang menekankan proporsionalitas antara hak dan kewajiban. Sebuah keadilan yang tidak memperlakukan semua kasus secara sama, tetapi diperlakukan dan ditangani sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ketut Prima Angandari dengan NIM 210-251-120. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian travel medicine. Travel medicine atau kedokteran perwisata adalah suatu bidang ilmu kedokteran yang berfokus pada penyakit dan kesehatan wisatawan akibat perjalanan wisata serta upaya penanganannya. Terdapat 5 kelompok penyakit yang penularannya melalui pariwisata, yaitu yang pertama, penyakit yang tersebar di seluruh dunia, seperti pneumonia dan influenza. Penyakit yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan, seperti infeksi jamur dan sunburn. Yang ketiga, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti TBC, DPT, dan hepatitis. Dan yang dapat dicegah dengan memperhatikan makan minum, seperti traveler's diarrhea dan keracunan makanan. Yang keempat, penyakit yang ditularkan oleh vektor arthropoda, seperti malaria dan DBD. Dan yang terakhir, penyakit yang ditularkan oleh hewan, yaitu zoonosis, seperti rabies. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Paramitinisari dengan 3 digit NIM belakang 202. Jadi untuk selanjutnya ruang lingkup travel medicine. Upaya kesehatan pariwisata mencakup yang pertama, kebijakan kesehatan pariwisata terintegrasi, upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan wisata, dan upaya penilaian dan pengendalian risiko kesehatan di daerah tujuan wisata. Yang pertama, kebijakan terintegrasi ini setidaknya mencakup upaya untuk menjamin yang pertama, infrastruktur dan faktor pendukung seperti sanitasi, kesehatan, dan keselamatan di daerah tujuan wisata. Yang kedua, regulasi pada entry dan exit screening. Selanjutnya bisa di next slide. Selanjutnya yang kedua, upaya yang dimaksud setidaknya mencakup yang pertama, promosi kesehatan di daerah wisata, yang kedua, surveillance epidemiologi, penyakit terkait wisata, yang ketiga, standar pelayanan konseling terkait risiko kesehatan dan keselamatan mencakup pemberian konseling terkait yang pertama, upaya proteksi diri dari penyakit, vektor, dan sumber bahaya di lingkungan, dan yang kedua, asuransi perjalanan wisata. Next slide. Selanjutnya, standar pelayanan kesehatan prawisata untuk populasi khusus dan rencana perjalanan spesifik minimal mencakup sasaran yang pertama, wisatawan dengan penyakit kronis, yang kedua, wisatawan dengan disabilitas. Selanjutnya, yang terakhir, upaya penilaian dan pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan mencakup yang pertama, identifikasi bahaya potensial dan penilaian risiko di tiap daya tarik wisata. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Jadi, perkenalkan saya Nyumadi Prastama dengan 3 digit NIM terakhir 196. Jadi, di sini travel medicine berkaitan dengan pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan wisatawan untuk menghindari dan mengurangi risiko penyakit yang dapat dihindari. Dalam pelaksanaannya, penerapan konsep bioetika dan etika medis perlu diperhatikan oleh seluruh tenaga kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan travel medicine. Terdapat beberapa dilema maupun permasalahan yang timbul akibat dari ketidaksesuaian antara dokter dan pasien. Yaitu yang pertama ada permasalahan di prinsip autonomi, non-beneficent, beneficent, dan justice. Bisa di next slide. Baik, untuk yang pertama yaitu permasalahan di autonomi, yaitu pada sebuah kasus seorang wisatawan ingin berpergian ke Papua yang merupakan daerah endemis malaria. Sebagai seorang dokter, kita hendaknya mengetahui bahwa daerah Papua itu merupakan daerah endemis malaria, sehingga dokter dapat memberikan pencegahan dan pengobatan spesifik kepada wisatawan tersebut saat berpergian. Namun di sini terdapat dilema pada prinsip bioetika yaitu autonomi, di mana wisatawan tersebut tidak mengikuti arahan dari dokter. Contohnya, para wisatawan tidak memakai pakaian yang tertutup untuk menghindari gigitan nyamuk malaria. Dilema ini juga terjadi karena dokter menginginkan hal terbaik bagi pasiennya yang merupakan prinsip beneficent, tetapi pasien menolak hal tersebut karena memiliki hak otonomi. Lalu yang kedua adalah
permasalahan pada non-maleficent. Jadi sini salah satu kasus permasalahan penerapan prinsip biotika dalam travel medicine adalah kegagalan operasi plastik, di mana pada kasus ini terdapat seorang pasien yang sudah melakukan operasi plastik, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginannya, di mana hal tersebut menyebabkan pasien melakukan tuntutan kepada dokter. Untuk permasalahan beneficent dan justice akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Pendeta Pratama dengan 3 digit NIM AS 195. Jadi permasalahan beneficent yaitu pemberian obat anti malaria tanpa membahas tindakan praktis untuk menghindari gigitan nyamuk. Demikian pula pemberian polaksis rabies terhadap saran tentang tindakan apa yang harus diambil jika mengalami gigitan hewan rabies. Berikutnya itu permasalahan justice, ketidaksetaraan biaya pengobatan antara wisatawan asing dan lokal. Hal ini dapat mendorong sifat konsumenisme dari rumah sakit di mana lebih memilih wisatawan asing daripada memilih wisatawan asing dengan tarif pengobatan lebih mahal sehingga mendahulukan wisatawan asing daripada wisatawan lokal. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Abraham Christopher Sekalisodo dari DIM 327. Jadi di masalah tersebut kita bisa melihat solusi-solusi dari travel medicine. Yang pertama, kita bisa pasti saja perbaikan yang harus kita perbaiki agar menjadi lebih baik. Yang pertama adalah otonomi. Solusinya kita bisa lihat adalah yang memberikan solusi-solusi atau sosialisasi sebelum melakukan perjalanan mengenai penyakit yang mungkin akan tertular. Dan jika mereka tetap menolak, maka kita akan lakukan yang memberikan obat anti nyamuk. Dan begitu juga dengan kasus non-maleficent. Kasus ini sebabnya sebaiknya kita bisa tangani dengan lebih banyak untuk berkomunikasi dan memberikan informasi tentang risiko yang mungkin terjadi pada pasien yang jika melakukan operasi pasien tersebut. Berbeda dengan kasus beneficent, di mana kasus ini kita bisa selesaikan dengan memberikan KI ke keluarga pasien tertentu tentang kondisi pasien dan mengatakan kalau sudah tidak ada yang tidak bisa dilakukan lagi. Kasus tersebut justice juga merupakan kasus keadilan yang harus kita tangani dengan cara memandang semua pasien itu sebagai manusia yang dimana mereka butuh bantuan. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan Mas Yani Putri dari Dusa dengan 3 digit NIM akhir 197. Sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi bioetik berasal dari kata Yunani yaitu bios dan ethos. Berdasarkan arti kata tersebut, maka bioetik adalah etika atau moral tentang hidup. Bioetik terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dan terdapat 4 prinsip dasar etik dan juga 3 prinsip utama. Travel medicine merupakan suatu bidang ilmu kedokteran yang berfokus pada penyakit dan kesehatan wisatawan akibat perjalanan wisata serta upaya penanganannya. Ruang lingkup upaya kesehatan pariwisata dapat dirumuskan pada 4 area utama, yaitu kebijakan kesehatan pariwisata terintegrasi, upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan wisata, dan upaya penilaian dan pengendalian risiko kesehatan di daerah tujuan wisata. Pelibatan industri pariwisata sangat memungkinkan mengingat pelaku pariwisata secara umum memiliki potensi dan persepsi yang baik untuk dilibatkan dalam upaya promosi kesehatan dan keselamatan. Travel medicine berkaitan dengan pencegahan dan pengelolaan masalah kesehatan wisatawan untuk menghindari atau mengurangi risiko penyakit yang dapat dihindari. Dengan adanya permasalahan dan pemecahan solusi dari penerapan bioetika dalam travel medicine, kita yang nantinya sebagai calon dokter harus bisa bersikap bijaksana dalam menangani kasus-kasus yang ada, dan kunci dari semua permasalahan adalah kurangnya komunikasi dan pengetahuan yang dokter miliki. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan membacakan saran. Sebelumnya perkenalkan kembali Mas Gede Pendeta Pratama dengan 3 digit NIM AS 195. Jadi saran yang pertama itu bagi pembaca disarankan untuk membaca dan memahami isi dari student project ini yang mengkaji tentang applying bioethic in travel medicine, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Yang kedua, bagi pihak kampus kami menyarankan untuk pihak kampus agar dapat menempatkan student project ini di perpustakaan agar
bermanfaat bagi civitas akademika yang ada di Universitas Udayana. Baik, sekian saran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berikut daftar pusaka dari student project kami. Baik, sekian dari presentasi student project kami. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.